Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku akan membahas tentang teori hierarki. Dibahas oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow. Jadi Abraham Maslow itu ia banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Dia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Nah, bisa kita lihat pada gambar, sesuai namanya, teori ini digambarkan sebagai piramida. Dan ada 5 level kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi supaya manusia hidup bahagia, sehat mental, dan sebagainya. Nah, untuk bisa lanjut ke level atas, setiap kebutuhan itu menurut Maslow, kebutuhan di level bawah itu sedikit banyaknya haruslah dipenuhi dulu untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar itu seperti makan, minum, istirahat, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan dasar kita. Kemudian di level kedua itu ada kebutuhan rasa aman. Kita itu perlu merasa bahwa kita bisa melindungi diri dari ancaman seperti menjaga kesehatan, keselamatan, dan sebagainya. Lanjut ketiga, ini ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta dan penerimaan dari orang lain. Nah, yang biasanya bisa memenuhi kebutuhan ini itu kita butuh teman, keluarga, komunitas, dan sebagainya. Kemudian level 4 yaitu penghargaan. Nah, kebutuhan akan harga diri. Seperti kita butuh dihargai orang lain. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan ini kita itu melakukan berbagai hal yang bisa membuat kita makin percaya diri. Misalnya kita ikut lomba, kita jadi juara lomba, kita itu aktif dan dikenal. Nah, terakhir itu ada kebutuhan yang paling penting menurut Maslow untuk mencapai hidup yang bermakna, yaitu aktualisasi diri. Nah, di dalam tulisannya Maslow itu mengatakan bahwa sebenarnya kita harus berdamai dengan diri sendiri dan menjadi apa yang kita kehendaki pada diri kita. Aktualisasi diri ini itu dikendalikan dengan perasaan di mana kita ingin hidup sesuai potensi yang kita miliki. Jadi bukan karena untuk merasa aman saja, tapi untuk merasa puas karena kita itu sudah mengembangkan potensi atau bakat yang kita miliki. Nah, itulah tadi penjelasan tentang apa itu teori hierarki. Nah, selanjutnya aku akan memberi contoh penerapan teori hierarki. Aku akan menganalisis sebuah karya sastra novel yang berjudul Laut Bercerita. Ini menceritakan pengalaman batin sang tokoh dalam menjalani kehidupan yang serba keterbatasan. Namun itu tidak membuatnya patah semangat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dengan berbagai upaya berdasarkan potensi yang dimilikinya. Jadi agar dapat mengaktualisasikan diri, manusia itu tidak lepas dari berbagai macam kebutuhan.
Begitupun dengan tokoh Dimas Suryo dalam novel Laut Bercerita, di mana ia itu membutuhkan pendidikan dan pengakuan dari negara dalam menjalani kehidupannya, dengan tujuan ke depan ia itu akan dapat mengaktualisasikan dirinya, dan tentunya harga dirinya itu akan menjadi lebih terangkat di mata orang-orang. Jadi upaya tokoh Dimas dalam memenuhi berbagai kebutuhan itu merupakan keinginan dan dorongan atas motivasi kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh manusia. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar atau fisiologis, fisik. Jadi Maslow itu menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis itu ialah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhan kebutuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Nah, itu juga yang dialami oleh tokoh utama pada novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori ini. Berikut kutipannya. Kami menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan telur dadar dan tempe goreng. Kemudian kebutuhan pakaian. Kebutuhan fisiologis itu selain makan, minum, manusia juga memerlukan pakaian agar memudahkannya dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut yang dialami oleh tokoh utama pada novel Laut Bercerita ini. Ikut kutipannya. Kamu pakai baju dan kita makan dulu. Anjani mengusap pipiku. Nah, dari kutipan tersebut, sang tokoh memerlukan makan dan pakaian, yaitu kebutuhan fisiologis. Kemudian kebutuhan harga diri. Manusia itu akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Jadi tokoh dalam novel Laut Bercerita memerlukan kebutuhan akan harga diri, dimana bisa kita lihat di kutipannya, aku tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka marah dengan reaksiku. Nah, dari kutipan tersebut bisa kita pahami bahwa sang tokoh itu memerlukan kebutuhan akan harga diri. Ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini itu menuntut individu untuk dapat mengembangkan potensi yang kita miliki untuk memperoleh kepuasan. Nah, hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama pada novel Laut Bercerita, dimana kutipannya itu bisa kita baca, petani yang bersembunyi di gorong-gorong dan muncul begitu saja mengejutkan polisi dan tentara yang berjaga-jaga mengantisipasi kedatangan kami. Mereka tak menyangka akan begitu banyak petani yang berani melawan. Jadi kesimpulannya bahwa dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori itu ditemukan beragam bentuk pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh tokoh utama. Di antaranya itu terbagi menjadi dua, yakni
kebutuhan fisiologis yang diantaranya adalah kebutuhan makan, minum, dan berpakaian. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan fisikis yang meliputi kebutuhan rasa aman, harga diri, dan aktualisasi diri dari sang tokoh. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan teori hierarki. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.